Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang melihat video ini, saya mohon doanya agar supaya Mbak siapa? Mbak Sutarni aslinya? Mbak Sutarni, Bandung Harjo. Bandung Harjo itu ikut wilayah Kering ya? Donorojo. Donorojo masih Kabupaten Jepara. Saudara-saudara, Mbak Winasih, Mbak Sutarni, Mbak Arni, ya Mbak Arni ini punya gejala penyakit kanker serviks. Nah, saudara-saudara jangan berpikir kalau kanker serviks itu orangnya begini. Tidak ada urusan sama itu sama sekali. Kanker serviks itu gini, ada beberapa hal. Itu kalau Anda mengatakan kanker serviks adalah orang yang begini, itu salah besar karena kanker serviks itu timbul. Yang pertama itu saya katakan ya, ini organ tubuh, organ intim ini tidak tahan sama softtek, itu juga akan timbul kanker serviks. Yang pertama. Yang kedua, andai kata ini ya pesan sama teman-teman, ini kalau buang air kecil di terminal atau pergi ke hotel ya, itu lebih baik jangan langsung. Kalau pesan saya itu mendingan pipisnya itu dengan berdiri, tidak ada orang berdiri nanti balik gitu. Jangan sampai ke kloset, nanti akhirnya yang di dalam kloset nyiprat ke organ intim. Itu juga akan menimbulkan diantaranya kanker serviks atau yang lain. Jadi jangan jangan memutuskan kalau orang kena kanker serviks adalah orang nakal. Itu salah besar. Nah, jadi tuh ada juga yang mengatakan ini ya, kanker serviks ini juga dari makanan, dari faktor makan. Saya pernah nangani ini anak masih SD kelas 5. SD kelas 5 ini kena kanker serviks. Saya tanya sama orang tuanya, ini apakah makanan tiap harinya apa sehingga anak segini kena kanker serviks. Tapi ternyata dia tiap harinya makan, tidak mau ikan, tapi makanan sama nasi itu makanan yang siap saji. Tidak saya katakan, Anda tak tahu sendiri ya, pengganti lauk pauk itulah, seperti itu. Tiap hari makannya nasi sama itu, siang sore malam makannya sama itu, makanan yang siap saji. Jadi untuk pengganti ikan itu tidak bagus. Jadi itu juga akan memacu atau memicu timbulnya kanker serviks. Tapi jangan salah paham saudara, kanker serviks itu bukannya orang yang hubungan intim berganti-ganti hubungan, itu salah besar itu. Ya memang ada yang dari situ, itu hanya kecil saja. Itu hanya sebagian kecil, tapi rata-rata tidak. Jangan khawatir. Sudah sering saya katakan, tidak itu. Anak kecil saja kena kanker serviks, jadi tidak ada hubungan sama itu. Jadi andai kata jadi genetik juga bisa. Genetik seperti ini. Ayah ibunya ini kena kanker, mungkin kanker payudara, ini anaknya bisa kanker serviks atau kelenjar getah bening atau tiroid. Ini bisa seperti itu. Itu faktor genetik. Tinggal bagaimana kanker itu bertempat, hanya namanya saja yang berbeda, tapi sebetulnya sama-sama kanker. Itu sebetulnya sama. Kalau dia bertempat di leher sini, itu di kelenjar tiroid sini, kalau sini meningitis, kanker payudara, minum, kista, itu hanya tempatnya saja, tapi sebetulnya sama, penyakitnya itu sama. Mudah-mudahan saudara, saya mohon doanya agar supaya Mbak Arni
Mbak Arni ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya terapi ya, saya berbaring. Berbaring boleh ya. Tidur boleh, begini juga begini aja boleh. Duduk ya seperti ini boleh. Ini bagian rahim ya, bagian rahim. Kanker serviks adalah kanker yang menyerang leher rahim. Ini baru gejala, tidak usah khawatir. Insya Allah dengan izin Allah dan doanya teman-teman diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok pasien-pasien saya sebelum saya videokan ini kan video ini baru kira-kira 2,5 bulan lah, 2 bulan atau maksimal 3 bulan, sudah ada loh, belum ada 3 bulan ya. 2,5 bulan atau 2 bulan itu. Sebelum itu kan banyak kanker serviks di sini yang darahnya mengalir, itu banyak. Juga kemarin tuh yang payudara sini ya, yang payudara itu langsung mengalir darah, alhamdulillah sembuh. Tidak usah khawatir, penyakit itu dari Allah, datangnya juga dari Allah. Maka dari itu saya mohon doanya saudara-saudara agar supaya Mbak Starmi ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian rahim, ini saya terapi. Kenapa saudara saya pakai kayu? Ini pasien saya kan banyak, tapi kalau pakai tangan itu kan pegel, sakit. Ini kalau pakai kayu kan nggak keras-keras, hanya begini saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saudara, ini bagian perut kesini nanti saya semprot tapi tidak saya syuting. Nah, begitu. Insya Allah dengan izin Allah, karena penyakitnya di sini, nanti saya semprot di sini, tapi tidak saya perlihatkan, tidak saya syuting. Begitu saudara ya. Nah, saya mohon doanya agar supaya Mbak Starmi ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.